ini berkaitan dengan kemarin yang Pak Ida itu mengajukan kepada saya, meminta saya untuk mengamati ya. Pak Ida itu kan akan melakukan coaching ya. Di situ saya diminta untuk menjadi observer gitu ya. Kira-kira nanti yang mau coaching itu siapa Pak? Ini Pak Bowo Pak. Pak Bowo. Iya, kebetulan kami sudah koordinasi sama beliau. Nah Pak Bowo itu kira-kira ngajarnya apa Pak? Otomotif. Oh, otomotif. Oh, ya. Kemudian ini Pak, nanti dalam proses coaching itu berarti kan nanti gitu kan meminta saya untuk mengamati ya? Iya betul. Mengamati. Nah, kira-kira dari pengamatan saya itu kira-kira nanti yang mau digambarkan itu apa? Saya itu ini Pak, karena saya itu boleh dikatakan orang yang agak itu ya, dalam arti konsentrasinya itu gampang gampang seperti itu. Dan mungkin itu akibat dari banyaknya kegiatan ataupun politikan pikiran lah pada saya. Jadi saya ini ingin yang akan saya tekankan pada diri saya itu mungkin ya mendengarkan secara aktif ya. Saya mendengarkan secara aktif biar betul-betul fokus saya itu. Sama mungkin pertanyaannya berhubung Berarti tadi yang dengan meminta kepada saya yang menurut saya amati itu tadi adalah mendengarkan secara aktif, kemudian sama memberikan atau mengajukan pertanyaan. Nah, kira-kira Pak ya, tujuan dari nanti proses coaching yang Pak Yuda lakukan kepada Bapak saya tadi Pak Bowo, nah itu kira-kira tujuan Pak Yuda melakukan coaching itu seperti apa? kayak gini Pak, kita kan satu sekolah ya, makanya demi kemajuan bersama kan kita kan pancen harus berkolaborasi dengan rekan sejauh seperti itu. Nah kebetulan Pak Bowo itu ada sedikit unek-unek seperti itu, ada sedikit masalah seperti itu, makanya saya ayo tak coaching aku saja seperti itu aja, kita bareng-bareng menyelesaikan masalah, kita bisa menemukan solusi demi kemajuan sekolah kita seperti itu. Berarti kalau saya tarik kesimpulan tujuannya itu supaya Pak Bowo itu bisa menyelesaikan masalah ini, mendapatkan solusi seperti itu. Ya semuanya juga demi kebaikan sekolah kita sih Pak. Iya. Nah kalau misalkan seperti itu, kira-kira proses coachingnya itu akan dilakukan kapan Pak? Segera Pak. Mungkin iya, mungkin ini setelah jam istirahat. Iya, saya minta waktunya ya Pak ya. Ada waktu kan Pak ya? Oke, siap Pak. Jadi jam berapapun saya siap. Oke, nanti habis istirahat saya juga sudah koordinasi dengan beliau Pak Bowonya. Nanti habis istirahat beliau ada jam kosong, nanti menghadap panjenengan kita berdua. Nah, kira-kira tempatnya di mana Pak? Karena kalau di tempat Bapak aja di sini gimana? Di sini. Iya, siap. Iya. Nanti saya tunggu ya Pak. Oke. Nanti berarti yang perlu saya amati itu tadi adalah mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira pertanyaan yang berbobot itu yang seperti apa Pak? Pertanyaan yang berbobot itu seperti ini Pak. Jadi pertanyaan yang berbobot itu intinya pertanyaan itu bisa menggali kemampuan nanti si Kuci ya nanti Pak Bowo ya, dia itu akan bercerita sendiri Pak. Dalam arti dia akan menemukan sendiri sebetulnya dia yang punya masalah, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan sekolah saya yang memancing, tapi dia sendiri akan menemukan solusinya sebetulnya dia sendiri seperti itu. Itu mungkin pertanyaan kurang lebih seperti itu Pak. Berarti intinya Pak Yuda itu nanti dalam pertanyaan berbobot itu mengajukan dengan pertanyaan terbuka itu Pak. Iya. Pertanyaan terbuka, jadi itu bisa menggali potensi-potensinya itu. Iya. Oke, saya kira pertanyaan saya itu cukup Pak ya. Iya. Nanti berarti saya yang perlu mengamati adalah itu menggunakan aktif sama pertanyaan yang berbobot. Oke, ini sekarang saya sudah paham, nanti saya mengamatinya apa. Jadi supaya nanti proses coaching yang Pak Yuda lakukan itu bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan tujuan yang dilakukan. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya Pak. Oke. Nanti Terima kita kasih. ketemu setelah jam istirahat. Siap Pak. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak ya. Selamat pagi Pak.
Iya betul. Oke, siap. Pak Monggo bisa. Bu, silahkan apa yang menjadi Kembali panjenengan. santai saja Pak Bu, kalau bicara Pak Hermawan santai saja, tidak masalah. Enggak apa-apa nggih, Pak. Iya, monggo. Ini Pak Yuda, saya foto cerita kepada Pak Yuda. Iya. Jadi kan ini sebentar lagi kan tahun ajaran baru Pak Yuda. Iya betul. Nah, bercermin dari pembelajaran yang telah lalu itu kan ini agak sedikit cerita nih Pak Yuda. Iya. Saya itu kan ngajarnya otomotif Pak. Saya ngajarnya tidak di kelas. Saya ngajar di bengkel. Cuma kondisi bengkelnya itu kan luasnya terbatas Pak. Iya betul. Luasnya terbatas. Jadi nanti kalau anak-anak kalau posisi pas praktek itu kadang alat prakteknya itu kalau di dalam bengkel semua itu tidak cukup dengan jumlah siswa yang banyak. Kadang sekali jam praktek itu ada 3 rombel Mbak, jadi 3 kelas di bengkel semua, akhirnya kayak pasar. Nah, kayak pasar. Nah, kemudian apa namanya, yang sudah terjadi itu anak-anak mengeluarkan alat prakteknya berupa trainer seumpama trainer mesin, berarti nanti mesin gelondongannya itu dengan ada kayak apa ya namanya ya, mesin gelondongan ditaruh di trainer, nanti dikeluarkan ke depan, kebetulan di depan teras, dan kadang malah di aspal Pak, aspal depan bengkel. Nah seperti itu dirasa cukup efisien untuk mengurai yang tadi umrek uyek kayak pasar itu sekarang bisa lebih kondusif. Cuma ada permasalahan. Permasalahannya yaitu kalau mataharinya sudah tinggi, lah tadi anak-anak yang praktek di teras dan di luar itu jadi kepanasan. Akhirnya apa? Mereka semangatnya untuk prakteknya itu jadi menurun Pak. Jadi antara pagi posisi cuaca masih adem sama agak siang itu berbeda sekali. Berarti pada intinya ruangan bengkel atau ruangan pembelajaran panjenengan itu tidak memenuhi dari jumlah rombel ya Pak. Iya, seperti itu. Nah, yang jenengan harapkan itu yang seperti apa? Yang saya harapkan itu anak-anak bisa praktek, tapi semangatnya kayak di pagi hari terus gitu loh Pak. Tidak terganggu oleh cuaca yang terik itu, seperti itu. Ya. Soalnya saya lihat walaupun sudah siang hari, tapi kalau kondisi cuacanya itu tidak panas atau masih remeng-remeng mendung itu Pak, mereka masih semangat Pak. Tapi kalau sudah mulai panas, Cuman kalau pas hari itu panas, mereka agak males-malesan. jadi tadi saya mendengar cerita panjenengan itu di awal bahwa karena sampai penuh akhirnya anak itu solutif itu memindahkan alat-alat praktek keluar seperti itu sebuah tindakan menurut jenengan itu solutif sementara karena hanya di saat adem. Iya. itu agak siang dikit panas, akhirnya pembelajaran juga kurang kondusif seperti itu. Nah ini untuk agar tetap kondusif Pak, walaupun dalam kondisi panas ataupun semakin siang itu agar tetap kondusif itu jenengan kayaknya punya solusi yang lain enggak Pak? Nah, sementara itu gini Pak, saya dan beberapa guru yang lain ini sebenarnya bukan masalah saya pribadi juga, masalah guru bengkel bersama lah. Saya sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan, itu sudah mengusulkan untuk perluasan bengkel Pak selama 2 tahun ini, sudah 2 tahun, cuman anggarannya itu tidak ada Pak, tidak mencukupi. Satu karena keterbatasan lahan, yang kedua keterbatasan dana. Ya, jadi yang kita lakukan sementara baru itu Pak, kita jadi kayak ketergantungan cuaca itu yang sudah dilakukan seperti itu. Jadi yang Sudah mengusulkan lah kepada sekolah pembangunan sarana prasarana. jadi panjenengan itu sebetulnya sudah berusaha bersama teman-teman
Ya, jadi di depan bengkel otomotif itu ada bengkel las Pak. Oh, di depan motor. Jadi kan bengkel otomotif, teras, terus depannya ada jalan aspal, depannya itu ada bengkel las. Kita berarti di belakang bengkel las Pak. Ya sebetulnya panjenengan bersama rekan itu sudah berusaha Iya, ya maksudnya dalam arti mencari solusi yang permanen Pak. Iya. Tapi masih terkendala Masih juga terkendala. kendalanya lahan sama dana. Lah kan kita tidak boleh menyerah Pak. Iya. Itu kan kita tidak Iya. boleh menyerah kan. Kondisi apapun itu kita harus pembelajaran itu harus seefektif mungkin kan. Iya. Lah, Pasti ada. iya kan. Lah untuk agar itu tetap efektif, pembelajaran jenengan efektif, terus tetap mencapai tujuan yang jenengan inginkan walaupun banyaknya keterbatasan. Kira-kira apa yang akan jenengan lakukan, Pak? Ini Pak, saya sempat ada unek-unek begini Pak. Jadi sebenarnya anak-anak dengan mengeluarkan alat trainer, alat peraga itu dikeluarkan, alat prakteknya, medianya dikeluarkan di luar, di teras dan di aspal tadi di jalan, itu sebenarnya sudah bagus, sudah mengurai katakanlah. Cuma tadi kan kondisinya cuma karena panas. Nah, pengusulan masalah perluasan bengkel sudah dilakukan ternyata karena sudah ketepatan ada. Nah, saya berpikir ada solusi yang lebih murah Pak sebenarnya. Jadi saya punya rencana itu pengen boleh dibilang ya nyobrok Pak, pada pihak sekolah untuk bisa menyisihkan sedikit anggaran biar yang di atas aspal itu berarti kan di depan bengkel otomotif itu kan ada aspal kemudian ada bengkel las. Nah, saya berharapnya di antara teras bengkel otomotif dan bengkel las itu yang di jalan itu dikasih paranet itu loh. Oh iya betul dikasih paranet. Dikasih paranet. Jadi kalau seumpama kalau dikasih apa namanya yang kayak pakai galvalum itu kan biayanya juga nggak sedikit Pak. Kalau paranet kan kita ambil katakan pakai yang 90% gitu kan. Itu saya sudah sempat googling dan tanya-tanya juga itu kira-kira ya nggak sampai 2 juta itu sudah tertutup Pak. Gitu ya. Jadi sudah katakan sudah jadi adem ya kayak di tukang-tukang Iya, tangan biasa iya, loh, Pak. iya, 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 Seperti itu. Artinya anak-anak bisa praktek di situ tanpa takut kepanasan. Karena di atas sudah ada paranet. Itu saya punya ide. betul. Cita-cita kayak gitu Pak. Nyun sewu, Iya. karena kan ini sekolah kan bukan milik otomotif saja kan, Iya. bukan milik otomotif saja. Di situ ada guru-guru yang lain. Apa dengan ada paranet itu akan tidak mengganggu, Pak? Dalam arti tidak mengganggu keindahan sekolahan, mungkin bagian guru olahraga yang sebagai biasanya itu sebagai apa ya, sebagai leader untuk sekolah sehat kan, sekolah adiwiyata kan harus betul-betul kan betul-betul. Apakah itu tidak ada Pak dalam arti nanti tidak mengganggu guru yang lain seperti itu? Kalau dari pihak guru olahraga itu kan gini Pak, bengkel itu memang murni full digunakan untuk praktek bengkel. Olahraga sudah ada lapangannya sendiri Pak, berbarengan dengan ada lapangan pasaran dan untuk olahraga di situ ada lapangan apa namanya voli, ada lapangan basket di situ juga. Jadi kalau di bengkel itu yang murni untuk itu. Ya mungkin kalau dilihat sekilas memang agak sedikit mengurangi keindahan. Iya betul. Tapi ya tapi dibandingkan dengan dampak positifnya, nilai baiknya terhadap pembelajaran siswa lebih besar itu menurut saya. Oh iya, berarti boleh dikatakan fungsinya itu lebih besar daripada penurunan apa tadi keindahan. biasanya kan itu guru olahraga yang bagian sekolah sehat, sekolah adiwiyata kan harus betul-betul indah, tertib, sehat kan seperti itu Pak ya. guru olahraga juga belum tentu sebulan sekali ke bengkel. Oh belum tentu. Mereka punya kantor sendiri, punya lapangan sendiri. Oke. Terima kasih. Nah ini kan sudah dua solusi panjenengan tadi yang satu. Ya, kalau saya menangkap dari masalah panjenengan yang pertama itu solusi pertama itu memindahkan alat-alat bengkel keluar dari ruangan karena tidak mencukupi. Tapi solusi yang pertama itu kurang efektif, hanya waktunya sebentar saja karena dengan terkendala sinar matahari kan. Terus solusi yang kedua jenengan
dengan bagus, dalam arti kalau ada sinar matahari naik terus ditutupi paranet kan seperti itu sebuah solusi yang bagus juga. Itu berarti berkesinambungan antara masalah satu sudah teratasi, timbul masalah lagi teratasi. Nah misalkan dari solusi jenengan yang kedua juga akan menimbulkan masalah, kira-kira jenengan punya solusi yang lain tidak, Pak? Oh, untuk sementara hal yang paling memungkinkan dilakukan itu cuma itu. Iya, karena kita memang keterbatasan lahan, kemudian keterbatasan dana, juga sudah ini Pak, apa namanya yang sudah dilakukan. Tapi mungkin saya sedikit lupa untuk ngomong, itu pembuatan jadwal Pak. Kita sudah meminimalisir penggunaan bengkel biar tidak saling bertabrakan. Jadi mengurangi jumlah siswa praktek. Itu apa namanya sudah dikurangi, tapi masih tetap saja akhirnya mungkin Pak, mungkin selain itu juga ada satu lagi Pak, kayaknya ini tapi nanti berhubungan juga dengan kegiatan kurikulum ini Pak ya. Ini belum saya sampaikan ke pihak kurikulum. Ini Pak, apa namanya pemilihan waktu prakterin Pak, kayaknya itu juga bisa menjadi solusi Pak. Pemilihan ya. Jadi prakerinnya itu biar waktunya itu bisa di apa namanya digilir Pak. Ketika anak prakerin berarti kan anak tidak berangkat sekolah. Oh seperti itu. Berarti kan mereka praktek di bengkel-bengkel di industri kalau di bengkel-bengkel di sekitar wilayah sekolah seperti itu. Artinya kan mengurangi jumlah siswa yang praktek di bengkel sekolah. Itu saya rasa itu bagus juga solusi Pak. Tapi ini memang belum saya sampaikan ke pihak kurikulum Pak. Berarti ini dari masalah panjenengan itu ada 3 solusi dari panjenengan. Dari masalah yang pertama, solusi yang pertama jenengan sudah laksanakan kan, sudah dilaksanakan. Nah, rencananya panjenengan yaitu solusi yang kedua ini Pak. Saya ingin tahu yaitu pemasangan paranet. Kira-kira ini kapan mau dilaksanakan Pak? Kalau pemasangan paranet itu kan kalau setelah SMK itu saya rasa anggaran di bawah 2 juta itu kan sedikit Pak ya. Iya. Artinya saya rasa, saya yakin betul itu bisa saya targetkan itu ketika nanti minggu pertama masuk tahun ajaran baru. Oke. Karena ya kalau nominal segitu gitu saya biasanya kan boleh dibilang kecil ketimbang membuat bengkel itu kan datanya lebih besar, ratusan juta. Seperti itu. Oke, berarti nanti yang solusi kedua ini setelah ajaran baru ya Pak, 1 minggu itu pemasangan kayak gitu kan paling 1 hari selesai Pak. Dan untuk solusi yang ketiga Pak, ini kan dengan bentuk program ini betul-betul program, yaitu untuk siswa yang praktek di luar kan, ini harus diatur lagi yang sudah berjalan agar yang mungkin kalau saya menangkap panjenengan itu mungkin untuk yang keluar itu supaya lebih dibanyakan mungkin kan seperti itu untuk mengurangi siswa yang di bengkel kan seperti itu. Digilirnya seperti itu. Nah kira-kira itu kapan Pak mulai dengan akan memprogram perubahan jadwal itu? Kalau itu mungkin agak jangka panjang Pak ya. Tapi kan kita kan punya rencana di tahun ajaran mendatang Pak. Berarti paling bisa dilakukan itu tahun ajaran baru kemudian, karena tahun ajaran ini sudah dirancang dan beberapa memang sudah berangkat prakterin Pak. Jadi mungkin harus sudah baru bisa dilakukan tahun ajaran baru. Tapi kalau untuk menunggu tahun ajaran baru itu kan maksudnya tahun ajaran baru bukan yang depan ini Pak ya, yang depannya lagi itu kan harus nunggu 1 tahun lagi. Berarti tahun depan ya. Makanya tadi saya lebih memilih memprioritaskan memasang paranet. Kalau semua jadwalnya tadi itu bisa di ACC dan bisa menyelesaikan masalah, ya paranetnya nanti mungkin bisa dilepas lagi. Oke, kalau seperti itu, Ini yang terakhir Pak ya. Saya nanti kalau panjenengan itu solusi jenengan yang kedua sudah dilaksanakan, bagaimanapun hasilnya nanti tolong saya diberitahu Pak. Ya siap. Ya yang solusi kedua, dan misalkan masih juga ada masalah atau kendala, nanti jenengan bisa ngobrol-ngobrol lagi sama saya. Ya, Pak. Ya, karena waktunya terbatas, cukup
sekian ya Pak. Iya, matur suwun, Pak. Iya, sami-sami. Terima kasih, saya sudah bisa mengeluarkan unek-unek. Oh iya, sama-sama Pak. Bantu untuk mencari solusi nih, Pak. Iya. Silakan jenengan melanjutkan aktivitas jenengan. Terima kasih Ya, Pak. sama-sama. Matur suwun, Terima Pak. kasih. Action. Oke, selamat siang Pak Yuda. Selamat siang Pak. Oke, begini Pak Yuda ya. Tadi saya sudah mengamati proses dari coaching panjenengan dengan Pak siapa tadi? Pak Bowo. Nah, tadi saya sudah mengamati dan saya juga sudah membuat catatan. Nah, tapi sebelum saya menilai atau hasil dari pandangan coaching itu seperti apa, ini saya mau menanyakan dulu Pak ya. Nah, dari proses coaching yang Pak Yuda lakukan tadi, menurut Pak Yuda itu kira-kira Pak Yuda itu sudah melakukan apa yang Pak Yuda inginkan untuk beramat atau belum? Menurut saya masih kurang Pak. Masih kurang. Iya, saya merasa masih kurang. Dalam arti saya itu jujur aja di awal-awal itu aku Pak terlalu kaku dalam percakapan. Itu mungkin karena saya itu jarang sekali berkomunikasi dengan Pak Guru. Kebetulan saya itu suka beliau otomotif, ya kan ruangan kita juga jauh, kantornya juga tersendiri. Jadi saya sama Pak Guru itu jarang sekali berkomunikasi, sehingga di awal itu saya merasa kaku dalam percakapan dengan Pak Guru. Seperti itu. Berarti intinya Pak Yuda merasa itu masih kurang ya? Masih kurang. Nah, kalau misalkan merasa masih kurang itu kira-kira kalau ada level 1 sampai 10 Pak Yuda tadi melakukan proses coaching itu ada di level berapa? Mungkin itu saya mungkin di awalnya saja Pak. Iya. Dalam arti saya di awal pembuka, di awal saya bertemu sama Pak Bu, itu saya merasa kaku karena kita itu sangat jarang sekali berkomunikasi seperti itu Pak. Mungkin ya saya kalau misalkan dinilai ya 75 sampai berapa? 75 sampai berapa? Oke. Tadi Pak Yuda merasakan karena merasa kaku jadi merasa kurang, dan Pak Yuda merasa level yang Pak Yuda lakukan tadi pada proses coaching dengan Pak Bu itu ada di level 75 sampai 80. Oke. Karena Pak Yuda sudah melakukan hal itu, sekarang tinggal saya yang akan menyampaikan apa yang saya lihat, terus yang saya amati berdasarkan apa yang diamati menurut Pak Yuda kemarin, gitu ya. Nah, di sini saya melihat tadi untuk proses coaching Pak Yuda, itu ya dari alurnya, kemudian dari apa yang harus diamati. Ini tadi Pak Yuda itu sudah bagus sekali menurut saya, Pak. Jadi dari proses coachingnya itu Pak Yuda yang pertama sudah menanyakan tujuan dari Pak Bowo curhat sama dengan itu apa. Kemudian Pak Yuda juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang Pak Yuda itu permasalahannya karena apa. Kemudian setelah itu Pak Yuda juga menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan rencana yang akan dilakukan oleh Pak Bowo dengan masalah yang dia lakukan. Dan juga ada alur tujuan tanggung jawab. Jadi Pak Yuda di situ sudah melakukan alurnya sesuai alur kita, itu Pak ya. Jadi Pak Yuda menurut saya sudah bagus sekali. Kalau di level itu saya menilai Pak Yuda itu levelnya 90 Pak. Kegedean Pak. Dan itu pantas buat Pak Yuda karena itu memang menurut saya sudah sangat bagus sekali. Pertanyaan-pertanyaan Pak Yuda yang ajukan itu walaupun itu pertanyaan sederhana, tapi itu sudah melakukan dengan menjawab mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, seperti itu. Nah, kemudian dari proses coaching itu tadi Pak ya, kira-kira tidak lanjut Pak juga setelah proses coaching tadi itu seperti apa? Saya akan saya jujur saja saya akan memperbanyak kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat saya, ya kan. Dalam arti saya akan memperluas circle saya. Jadi saya nanti kalau istirahat tidak kumpulnya dengan hanya guru olahraga saja atau dengan yang terdekat saja. Insya Allah saya akan banyak berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain. Walaupun nanti kedepannya otomatis kalau misalkan kita berkomunikasi kita itu banyak curhat. Nah, secara tidak langsung di situ curhat itu kita akan banyak belajar. Seperti itu maksud saya. Jadi berarti nanti ini adalah
sering berkolaborasi dengan komunitas yang lain. Misalkan mungkin lintas makro gitu Pak. Iya. Oke, saya rasa itu saja Pak yang bisa saya sampaikan untuk pasca observasi ini ya. Tapi kemarin sudah melakukan observasi dengan mengajukan saya mengamati, kemudian tadi juga sudah melakukan proses coachingnya, dan barusan kita sudah melakukan pasca observasi itu hasilnya seperti apa. Oke, mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Semoga kedepannya lebih semangat lagi untuk melakukan proses coaching dengan guru-guru yang lain yang memang membutuhkan bantuan. Insya Allah. Ya, Terima kasih banyak ya. ya.